Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan update jalur dari Sumelaran ke Derajat ya, teman-teman. Jadi ini masih lampu merah ya, kita nunggu lampu hijau sebentar lagi. Jadi kita update gimana kondisi jalan di Sumelaran ini. Nah, sudah hijau, teman-teman. Jadi kita update perjalanan dan kondisi jalan dari pertigaan Sumelaran atau Sukodadi menuju ke Derajat ya, teman-teman. Pertigaan Derajat sana. Nanti mungkin ya perkiraan saya sih 30 sampai 40 menit ya. Biasanya seperti itu standarnya. Karena ini jalan juga relatif sudah lancar ya, nggak ada perbaikan jalan sepertinya. Cuman jalannya ya memang nggak mulus semuanya gitu, teman-teman. Jadi ya seperti ini, lompat-lompat. Ya, lamonganku semoga terus membaik dengan berbagai perkembanganmu. Kalau pilkada sendiri saya nggak begitu paham ya, teman-teman. Jadi nggak begitu ngikuti ya saya nggak terlalu suka politik juga. Saya itu lebih kalau dikatakan lebih suka mengamati kebijakan publik ya. Jadi pemerintah tiap mengeluarkan kebijakan itu saya suka mengkritisi gitu ya, teman-teman. Meskipun nggak saya luapkan langsung ya, biasanya saya tuh gimana ya, pokoknya sekiranya itu mengusik hati nurani yang paling dasar sendiri itu sudah pasti saya nggak suka, teman-teman. Ya, tapi ya namanya pemerintah ya punya kebijakan dan karakter sendiri-sendiri ya, karakter pemerintahan. Jadi saya untuk pilkada saya cenderung nggak tahu orangnya, nggak tahu track record orangnya. Jadi saya nggak bisa memilih gitu, teman-teman. Sosialisasinya juga kurang. Kan bukan kita yang harus mencari, teman-teman. Ya kalau mencari sih, kalau pengen tahu ya. Tapi kalau nggak pengen tahu, nggak pengen tahu ya nggak nyari. Mestinya mereka juga kan sosialisasi ya. Saya berasa aku mau bersin, teman-teman. Jadi saya tahan. Jadi mestinya mereka sosialisasi ke masyarakat, mengenalkan diri mereka ke masyarakat. Nah, seperti inilah khas motovlog saya, teman-teman, di channel Galeri EWB ini. Saya lebih suka mengungkapkan sesuatu yang menurut saya kurang pas gitu aja, teman-teman. Karena itu ya yang sudah saya ungkapkan di video saya sebelumnya. Karena awal
saya buat channel ini itu mengungkapkan hal-hal yang menurut pemikiran dasar saya itu nggak masuk, nggak nyampe gitu teman-teman. Ya awalnya sih dari kasus apa ya, kayak dulu kasus Kanjuruhan, kasus Sambo, tapi ya KM 50 juga belum sempat bahas sih. Cuman waktu itu memang bukan karena saya apa ya, kalau saya digolongkan dengan kayak itunya Habib Rizik atau yang radikal, yang ada yang menyebut sebagai radikal, saya juga nggak begitu suka ya teman-teman. Jadi saya lebih suka di tengah, meskipun kalau orang menilai mungkin condong ke salah satu ya, tapi ya itu yang saya rasakan teman-teman. Tapi saya nggak mau masuk ke blok tertentu gitu. Yang pasti kalau nggak sesuai pemikiran, dan mesti saya itu suka diskusi ya teman-teman dengan orang-orang lain. Tapi kebanyakan kalau orang yang sudah fanatik itu mereka nggak mau diajak diskusi, karena memang sudah pola pikirnya bergenre tertentu. Itu biasanya ya sudah dikasih apapun ya nggak bakal masuk gitu. Nah, yang kemarin sebenarnya pengen juga bahas kasus Vina. Itu juga kan saya yakin ya seperti itulah yang nggak masuk teman-teman, logikanya itu nggak masuk ya, yang sampai sekarang masih itu ya, susah amat ya. Kita sebagai rakyat kecil membuktikan untuk tidak bersalah itu kayaknya susah banget. Kalau ada campur tangan orang-orang yang berduit atau berkuasa ya, semua bisa diatur. Kan kasihan banget kayak kasus Vina itu juga kan ya saya yakin yang 8 itu nggak bersalah teman-teman. Cuman dari awal saya memang heran ya, kecelakaan tapi kok sehancur itu dengan perbandingan motor yang nggak begitu parah. Itu aja. Cuman saya yakin mereka yang 8 itu nggak salah kok, soalnya nggak ada satupun bukti yang mengatakan mereka itu pelakunya. Nggak ada satupun, nggak ada. Itu keterangan dari hasil penyiksaan semua itu teman-teman. Nah ini sampai kadang lupa kondisi jalan ya kayak gini lah teman-teman, yang dulu saya bahas juga di kasus Kanjuruhan, terus kasus Sambo. Itu keterangannya sudah nggak masuk akal sama sekali. Kalau kita sesama gitu kan mudah ya teman-teman. Kalau orang nggak biasa berbohong itu ketahuan banget. Dia mau berbohong apa, ditanya sedikit dia nggak bakal kuat untuk lama berbohong. Nggak perlu disiksa pun, tinggal
menunjukkan saksi-saksi lain, saksi alibi ataupun saksi apa, akhirnya yes, saya yakin sudah nggak kuat. Nah ini ada acara di daerah mana ini ya, Pucangro ya. Sini sudah masuk Pucangro apa enggak sih? Di Ponpes Putra Putri Matoliul Anwar, Karanggeneng, Sungai Lebak. Ini acaranya rame. Tahu bagaimana membuka hatinya kepada siapa? Sebab hati manusia itu harus mencinta. Caranya rame. Balik jadi. Ngelihat mereka seumuran mereka ini keingat masa muda kita ya, masa muda saya. Yang tidak mau mencintai orang yang pantas dicintai, seperti Nabi Muhammad, sahabat, tapi ini enggak cuman anak sekolahan kok teman-teman, sepertinya ada orang-orang dewasa juga. Cuman memang dari pondok ya mungkin dominan anak-anak pondok. Nah secara keseluruhan juga jalannya juga ya begitulah teman-teman, nggak mulus, nggak ini ya, kita bahas campur-campur ya. Di jalan ya emang daripada di jalan ngantuk teman-teman kalau nggak ngobrol. Nah nanti kalau memang bisa berkembang, nanti saya pengennya itu ngobrol di jalan tapi pakai ini ya, pakai apa, intercom gitu ya, kayak model intercom. Jadi kita ngobrol di jalan sama teman kita yang kita boncengin, terus ngobrol ya, ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi hangat-hangat gitu aja teman-teman. Karena tuh saya tuh suka ya mengikuti berita-berita yang lagi viral. Ya kayak sekarang apa ini hebohnya sebelum pelantikan ini, banyak Fufu Fafa dan lain-lain ya. Karena saya juga tergelitik juga, ikut penasaran ya teman-teman. Kemarin kan banyak yang nyoba transfer ya ke nomor tersebut ya. Kebetulan saya juga punya nomornya dan memang iya benar. Dan setelah diberitakan namanya diganti teman-teman, yang diganti Selamat itu, saya juga ikut ngecek ya. Kalau yang Selamat itu ngecek nggak sampai transfer, jadi diganti namanya Selamat. Nah kalau cenderung ke arah politik, saya kurang bisa men-share ya teman, kurang bisa terbuka, karena kalau politik itu rawan sekali. Kalau sudah politik itu memang kadang ya identik dengan orang yang berkuasa, yang punya kekuasaan. Kita kadang ngomong dibuat-buat lah, seolah-olah kita salah teman, karena memang kita sebagai rakyat biasa kan nggak punya akses ke apa ya, kayak data dan faktanya ya, kita nggak punya akses ke sana. Jadi ya
info-info yang kita dapat ya dari netizen yang menelusuri sendiri ya. Jadi kita juga dapat info dari netizen juga. Makanya kalau untuk skala nasional oke lah, saya kemarin ikut bersuara sedikit lah. Tapi kalau untuk pilkada saya nggak mau bersuara karena saya nggak punya data dan informasinya tentang calon-calonnya ini. Nah, di sini jalannya juga bagus ya teman-teman. Cor-coran, cuman masih mulus ya. Tapi ya semulus-mulusnya jalan cor ya kayak gitulah. Nggak enak jalan aspal ya. Nanti kita lanjutkan apa ya yang sebenarnya yang belum selesai ini kasus Vina ya. Sebenarnya sudah, menurut saya sih sudah nyata ya, terang benderang. Dan ya itu tadi, saya yakin mereka bukan pelakunya. Saya yakin itu mereka bukan pelakunya, tapi memang dari pihak kepolisian sendiri harus membuktikan kalau memang bukan pelakunya. Terus ini apa, kecelakaan kah? Kalau kecelakaan ya sudah, case close kan. Tapi kalau pembunuhan, polisi masih punya tugas, yaitu mencari pelaku yang sebenarnya. Dan DPO yang disebutkan itu harus dicari. Nah, sedangkan DPO itu muncul dari suara para terpidana yang notabene mereka dalam penekanan ya, entah itu penyiksaan atau apalah, yang pasti mereka tidak tidak menyebutkan itu dengan tanpa tekanan gitu loh. Jadi masih harus dibuktikan. Ini rocket chicken di sini. Nah, kita sudah nyampe di jembatan Karanggeneng ya, di depan sana. Sudah deket. Nah, saya harus cepat pulang. Nah, barangkali teman-teman yang ada ide, saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Membahas tentang apalah masalah yang sementara saya nggak mau ke politik dulu ya teman-teman, karena risikonya besar. Ya, kasus-kasus yang itu aja lah, yang yang sangat membuat kita
mengusik apa ya, naluri kita lah gitu, teman-teman. Ya semoga kalau untuk kasus Vina sendiri saya rasa semoga sesuai prediksinya para ahli-ahli yang muncul saat ini ya, dan sesuai saksi ya. Artinya ini kecelakaan, jadi semuanya case close, nggak ada yang dirugikan. Toh dari keluarga Vina juga nggak ada bukti yang menyebutkan bahwa ini pembunuhan dan pemerkosa. Jadi semoga kalau memang nggak ada bukti yang mengarah ke sana segera dibebaskan, dan tugasnya kepolisian nanti itu harus, kalau ya itu tadi ya, kalau kecelakaan ya udah case close, kasus selesai. Tapi kalau ini masih dinyatakan sebagai kasus pembunuhan, tetapi yang ditangkap ini bukan pembunuhnya, artinya polisi masih punya tugas mencari pembunuh yang sebenarnya, kan gitu. Sedangkan semua alat bukti itu sangat minim sekali, teman-teman. Nggak tahu ya kalau dari misalkan dari polisi kok dapatnya bukti yang sebenarnya harus dilindungi gitu, teman-teman, dan dicarikan paku lain, itu ya nggak tahu ya kalau gitu ya. Tapi semoga aja enggak lah, karena memang si pencowoknya ini kan anak polisi juga. Polisinya pas di posisi bagian narkoba juga waktu itu kan, ya mungkin ada musuhnya juga gitu. Tapi karena minimnya bukti tersebut, dan ini dari pihak kepolisian juga kayaknya nggak ada apa ya, konfirmasi apapun. Jadi kayaknya ya, kalau saya sih berharap ini kecelakaan saja, case close ya, karena memang nggak ada bukti, teman-teman. Kan kasihan yang 8 terpidana itu, 7 ya, tinggal 7 sama Sakatata kan sudah keluar, kan kasihan ya, seumur hidup. Ini kita sudah melewati jembatan Karangkeneng, dan di sini jalannya juga sudah lumayan enak, teman-teman, jalannya. Dan ke kiri ke arah Solokuro, ke lurus ke arah WPL atau ke Sunan Derajat dulu lah ya. Jadi kita lurus saja, teman-teman. Jalannya di sini relatif bagus kok, cuman sekarang sudah mulai ada apa ya, retak-retak bergelombang, ya itu sudah wajar lah ya. Rata-rata jalan kan nggak ada yang sekali dibuat nggak akan rusak, tapi bagaimana dari pihak pemerintahnya menjaganya ya, teman-teman, menjaga dan
memperbaiki, jangan nunggu rusak parah baru diperbaiki gitu. Cuacanya panas banget. Mbak ini sepeda sangar rek redelan dan mbak cantik loh. Tak selip dulu pak. Nah di sini jalannya lumayan enak teman-teman. Jadi aspal ya, aspal itu lebih enak di kendaraan juga, nggak getarannya nggak terlalu ya. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, kalau ada saran ataupun apa ya, tema-tema tertentu yang harus dibahas gitu, nah, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya itu suka daripada naik motor diem aja, itu nggak enak, ngantuk teman-teman. Apalagi perjalanan jauh ya, perjalanan jauh cuman dengar suara angin terus itu ngantuk teman-teman. Apalagi kalau jalannya enak, mulus lurus, ya udah ngantuk ya teman-teman. Kalau mau kenceng itu malah bahaya ya. Kalau sudah ngantuk, nah sepedanya kenceng, nyeleot sedikit ngantuk cekluk, nah bahaya. Jadi saya tegaskan lagi, kalau channel ini saya hidupkan lagi teman-teman. Dan untuk jadi di sini kita bahas semua, pokoknya kita bahas semua di atas motor ya teman-teman. Entah wisata, entah apapun itu kita bahas di sini. Karena ya enak aja teman-teman ngobrol di atas motor. Jadi khusus motovlog ya, bahas apapun wes. Kalian mau bahas apa, monggo kita bahas di atas motor. Meskipun sebenarnya kurang menarik sih, karena cuman mono ya. Bukan dialog ya. Sebenarnya seneng dialog saya, dialog itu ngobrol. Tapi nggak apa-apa, nanti dari satu sisinya itu dari teman-teman di komentar gitu aja. Nanti saya balesnya di balas pertanyaan ataupun komentar, yuk saya balas di video selanjutnya itu teman-teman.
Ini nyampe Bluri tower kembar. Entah sudah berapa menit ini teman-teman ya, sekalian ini ya, menginformasikan atau memvisualisasikan kondisi jalan di jalur dari dari selatan ke utara, yaitu dari Semelaran sampai ke Telon Derajat. Padahal mestinya ini bisa kencang ini teman-teman. Kapan-kapan sih saya pengen satu video itu bahas kasus Vina ya. Mungkin dari saya kan Jawa Timur ya, mungkin dari teman-teman di Jawa Timur mungkin ya nggak begitu banyak ya yang mengikuti kasus itu ya. Rata-rata kan mungkin dari warga Jawa Barat sendiri, tapi juga nggak menutup kemungkinan juga ya, tetap ada lah, tapi nggak sebanyak dari warga yang di Jawa Barat. Ini ngobrol kayak gini aja masih berasa ada ngantuk-ngantuknya teman-teman, apalagi nggak ada apa-apa, nggak ngobrol ya. Kalau dulu saya biasanya perjalanan jauh itu biasanya pakai ini ya, musik ya, musik sambil nyanyi apa karaoke tipis-tipis. Wes Mbak jilbabe munggah kabeh Mbak. Oh ada anaknya, anak apa adik? Bukan, tak kira ada anak ternyata bukan. Kayaknya sih Mbak sama Mas, mungkin pasangan suami istri muda ataupun pasangan yang masih pacaran. Ayo jalur lurus menurun nyelip kok. Nah, jalan di sini sudah mulai banyak tambalan teman-teman, dan mulai banyak gelombang ya. Ya, ini kering. Kita sudah dekat kok teman-teman. Nggak tahu ini berapa menit ya, 30 biasanya sih, prediksi saya 30 sampai 40 sih.
Ini jalan rusak. Iya. Nah, ini kapan hari itu teman-teman ada kasus pembunuhan itu di sini ya, di warung ini ya, yang ada polis lainnya. Kasus pembunuhan di situ, ibu dan anak meninggal dibunuh. Nggak tahu sekarang kasusnya seperti apa, karena memang di media kayaknya nggak pernah ada dibahas ya, kalau kita nggak nyari sendiri infonya dari pengadilan. Terkadang ya teman-teman, kita sebagai rakyat kecil gitu yang secara ekonomi pas-pasan gitu melihat hukum itu sudah pesimis duluan ya. Karena memang apalagi kalau musuhnya itu orang yang punya kuasa, orang yang punya duit, waduh, sudahlah. Itu saya yakin sudah bukan rahasia umum ya. Nah, ini kita sudah nyampe di pertigaan Talon Derajat ya teman-teman, atau demikian teman-teman video perjalanan dari pertigaan Sumelaran sampai pertigaan Derajat. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.